Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, saya Pak Idmat Hajar Ismail. Di sini saya sebagai sekretaris dari SPMB, yaitu Sistem Penerimaan Murid Baru tahun pelajaran 2025-2026. Dan di samping saya ada Bapak Abdul Rahman. Beliau adalah ketua dari SPMB tahun 2025-2026. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai dengan ketua panitia seputar kegiatan SPMB kali ini. Untuk Bapak Abdurrahman, ini pendaftaran tahun ini apakah masih sama dengan pendaftaran tahun sebelumnya? Karena ada perbedaan istilah ini. Baik, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik yang berminat masuk ke SMA 1 Longikis bisa mendengarkan podcast kami pada hari ini agar mengerti apa saja syarat dan ketentuan masuk di SMA 1 Longikis. Untuk SMA 1 Longikis tahun ini sama dengan tahun lalu, jumlah murid yang diterima itu 288 siswa dan siswi. Masih sama ya. Kemudian jalur pendaftarannya masih sama juga. Jalur pendaftarannya itu ada yang berbeda sedikit. Kalau dulu itu ada afirmasi, kemudian prestasi, kemudian mutasi, anak GTK. Kalau dulu itu zonasi, kalau sekarang itu domisili. Oke, perbedaannya di situ ya. Perbedaannya di domisili sama zonasi. Kita ke jalur-jalur yang sesuai dengan urutan tadi ya. Yang pertama afirmasi. Gimana afirmasi? Afirmasi ini diperuntukkan bagi siswa-siswi yang bisa dikatakan tidak mampu dalam artian ekonomi. Ya, dari ekonomi tidak mampu ya. Ya, dari ekonomi yang tidak mampu. Contohnya misalnya dapat bantuan dari pemerintah yang setiap bulan atau per 6 bulan sekali. Nah, itu kalau dia punya kartu itu yang untuk pelajar itu ya. Untuk pelajar. PIP ya, program Indonesia Pintar ya. Indonesia Pintar. Kalau orang tuanya yang dapat misalnya bantuan dari PKH. Pemerintah PKH itu bisa juga ya. Bisa juga. Oke, berarti bukan hanya anaknya ya, tapi orang tuanya juga bisa. Saja anaknya. Nah, itu untuk tahun ini itu kuotanya untuk afirmasi itu 30% ya. Berarti lebih banyak daripada tahun sebelumnya ya. Sepertinya seperti itu ya. Lebih banyak. Jadi kalau kita kalkulasi dari 288 siswa itu jumlahnya 30%-nya itu 86 orang. 86. Ya, berarti orang. Buat adik-adik yang mau daftar lewat jalur ini kemungkinan besar sangat terbuka ya lewat jalur afirmasi. Betul. Kemudian kalau ini Pak Ketua, kalau misalnya yang daftar nanti banyak nih, misalnya lebih dari 86, misalnya ada 100 orang yang daftar, apakah bisa masuk semua atau ada seleksinya lagi? Ya, jadi kayak gini, adik-adik yang mau mendaftar ke SMA 1 Longikis misalnya melalui jalur afirmasi, ketika terjadi overload, artinya melebihi kuota 86 pendaftar, itu nanti akan diverifikasi oleh panitia ya. Nanti akan dilihat untuk afirmasi ini yang pertama itu jarak sekolah atau jarak rumah ke sekolah. Oke, jadi yang pertama patokannya jarak dulu ya. Jarak dulu. Setelah itu usia. Nah, setelah usia baru rataan nilai. Oke, berarti di sini yang terpenting ini
dekat dengan sekolah Iya, ya. yang penting dekat dulu dengan sekolah untuk afirmasi loh ya. Ya. Adik-adik, ini perlu adik-adik ketahui kalau misalnya overload atau melebihi nanti akan di ranking berdasarkan jarak sekolah ke rumah, kemudian usia adik-adik, kemudian Baru perataan nilai ya. nilai. Untuk nilainya itu nilai pelajaran apa itu? Apa aja? Itu nilai pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian IPA, IPS, Dan matematika dan ya. matematika ada 5. Ada 5. Oke. Ya itu ya. Kalau misalnya pendaftarnya banyak, pastikan jarak terdekat dulu bisa kami tampung, baru yang lebih tua, Ya. baru yang nilainya lebih bagus gitu ya. Ya. Selanjutnya untuk prestasi, kalau misalnya ranking di sekolahnya gimana? Untuk prestasi Pak ya? Ya, untuk Kalau prestasi. Untuk prestasi, untuk ranking di sekolahnya itu yang akumulatif, artinya yang secara keseluruhan. Misalnya ada 2 rombel, jadi dari 2 itu diakumulasi mana yang paling tinggi 1 sampai 5. Ya, berarti ranking di kelas digabung dari beberapa kelas jadi ranking sekolah gitu ya. Oke. Kalau misalnya pendaftar banyak nih, tadi 87 orang ya. Kalau misalnya lebih dari 87, penentunya gimana? Jadi kalau untuk prestasi tentunya yang jadi penentu utama itu adalah kemampuan akademiknya Pak. Nilai rapot tadi ya. Nilai rapot, kemudian sertifikat ya. Jadi itu yang di sertifikat itu mau akademik maupun non akademik kan. Jadi itu yang pertama yang akan jadi pertimbangan sekolah untuk menilai atau meranking. Kemudian setelah kemampuan akademik baru jarak. Kalau nilainya sama tadi, baru jarak dipertimbangkan. Jarak kedua dipertimbangkan. Baru yang terakhir usianya. Oke. Jadi berbanding terbalik dengan afirmasi. Kalau afirmasi jarak dulu yang dinilai. Kemudian setelah itu usia, baru akademiknya. Kalau di sini akademik dulu, jarak baru usia. Oke, jadi untuk adik-adik yang punya nilai rapot bagus, punya prestasi baik akademik maupun non akademik, bisa kemungkinan besar lolos lewat jalur ini ya. Iya, betul. Kemudian untuk jalur berikutnya yang mutasi, itu gimana? Mutasi ini orang tua. Contohnya ini kan kau tanya di sini untuk mutasi ini cuma 5% ya. 5%. 5%. Sedikit, kurang lebih 14 lah kalau kita ranking dari kita presentasikan dari 288 ya. siswa. Jadi 14. Nah, tapi dia ini ada gabungan Pak, mutasi dan GTK. GTK bagi tenaga pendidik yang berada di lingkungan SMA 1 Longikis. Berarti anak guru dari guru di SMA 1 Longikis ya. Iya, betul. Jadi mutasi juga itu diperlihatkan dari SK orang tua. Misalnya orang tuanya dari Balikpapan kerja di Longikis, ada SK dari pimpinan atau perusahaan, itu salah satunya nanti akan dilampirkan untuk mengetahui itu. Untuk mutasi ini 1 tahun terakhir ya? 1 tahun terakhir, betul. Jadi kalau misalnya 2 tahun sudah mutasi, berarti dianggap sudah punya kakak. Ya, artinya sudah tinggal jadi warga Longikis. Kemudian untuk jalur berikutnya, jalur domisili. Ini tidak semua desa di Longikis kan yang masuk domisili SMA 1 Longikis. Betul, ada 11 desa. Kita urutkan dari timur dulu, yaitu Desa Kayungosari, kemudian Olung, Kayungo, kemudian Krayan Bahagia, kemudian Kelurahan Longikis, kemudian Atang Pait, Tajur,
Pahit, kemudian Lombok dan Semuntai. Ada 11 kurang lebih seperti itu. 10 desa tadi sama satu kelurahan ya. Ya. Jadi untuk yang mau lewat jalur domisili, pastikan domisilinya berada di 11 desa ini ya. Ya, betul. 10 desa satu Jadi kelurahan. untuk ini. adik-adik yang mau daftar ke SMA 1, kalau mau melalui jalur domisili itu 11 desa itu. Tetapi kalau misalnya adik-adik melalui jalur prestasi, kemudian afirmasi, nanti akan kami lihat kalau misalnya kota yang mencukupi bisa masuk semua. Tetapi kalau tidak mencukupi maka kami akan seleksi melalui kemampuan akademik, kemudian domisili, kemudian usia. Jadi itu yang menjadi pembeda. Jadi adik-adik tetap bisa masuk di sini. Yang penting adik-adik ini nanti betul-betul mempunyai sertifikat, dan ini ada jalur khusus juga untuk prestasi, Pak. Oh iya. Contohnya misalnya dia ketua OSIS. Oke, Ya, berarti itu bagi ketua OSIS ini bisa juga ya iya, masuk bisa juga sini. prioritas masuk di SMA 1 Longikis. Kemudian dia pernah jadi kalau pramuka itu Ketua untuk pramuka gitu ya. ketua pramuka di sekolahnya. Kemudian apalagi MPK ya, musyawarah perwakilan kelas gitu. ya Bisa juga. nanti bisa kita lihat itu salah satu poin juga. Tapi sini ketua aja ya. Kalau wakil itu nggak bisa ya. nggak bisa, ketua saja ya. Hanya ketua. Kemudian bagi adik-adik juga yang tahfiz, Oke, itu bisa prioritas juga juga masuk di SMA 1 Longikis. untuk jalur itu bisa dari desa lain ya selain ini. Bisa. Contohnya mungkin tidak masuk dalam Domisili ini 11 tadi. desa tadi, ya silahkan. Kalau dia memang bisa menunjukkan prestasi yang dia punya. Ya. Kemudian ada lagi yang domisili prioritas. Itu gimana itu? Domisili prioritas. Domisili prioritas itu domisili yang lingkungan rumahnya tempat tinggalnya itu dekat sekali dengan SMA 1 Longikis. Itu presentasinya 5%. Oke, 5% berarti 14 orang Ya, tadi kurang ya. lebih 14 orang. Contoh misalnya Yang- domisili prioritas itu seperti Atang Pahit. Ya, berarti satu desa ya dengan desa sekolah itu Dengan ya. sekolah. Jadi yang satu desa dengan sekolah itu ada prioritas 5%, ya kurang lebih yang 14 orang itu ya mau tidak mau kami harus terima. Oke, kalau misalnya nanti yang 14 orang ini pendaftarnya ternyata lebih, misalnya sampai 20 orang. Itu gimana seleksi supaya dia ini bisa masuk jalur prioritas, sisanya terlempar. Nanti kita lihat jaraknya dengan sekolah lagi kan. Oke, jarak lagi ya. Jarak yang lagi dia kita nih. lihat ya. Jarak. Tentunya dari segi jarak pasti dia lebih dekat ke sekolah untuk kalau dia masuk jalur domisili. Seperti Kemudian itu. setelah jarak Baru usia ya, berarti sama dengan yang tadi ya, yang afirmasi ya. sama. Jarak dulu baru usia baru nilai ya. Oke, nilai. Kalau yang domisili umum tadi, kalau misalnya over juga, Kalau domisili umum itu berapa tadi? 87 ya? 87 kurang lebih 87. 87. Itu yang kalau over gimana? kalau di over untuk domisili itu yang dinilai itu adalah jarak. Jarak dulu, Pak. Jarak apa nilai kalau prioritas domisili umum? Kalau umum. Kalau yang umum untuk domisili yang pertama itu kemampuan akademik, Pak. Oke, domisili umum ini nilai ya. Nilai dulu, ya. Berarti yang ada jauh di sana meskipun jauh tetap bisa masuk karena nilainya bagus Ya, gitu ya. contohnya dia kan dalam 11 desa ini masuk di domisili kita. Kemudian dia punya nilai bagus untuk domisili, maka akan di ranking walaupun dekat tadi, yang bukan prioritas tadi, ya kan, maka akan di anukan nilainya dulu. Oke. Sama yang tadi, maaf, itu yang tadi nomor yang kita sampaikan bahwa yang khusus itu kan cuma 14 orang. Jalur Artinya prioritas. kalau dia nanti jarak rumahnya itu dekat dengan sekolah, kemudian dia terlempar dari 14 orang itu, maka yang di ranking adalah nilainya. Oke, berarti yang
prioritas kalau dia lebih berarti dia terlempar ke domisili umum ya. Domisili umum, betul. Kalau domisili umum berarti nilai jadi patokan utama. Nilai dari patokan utama. Jadi yang misalnya Samuntai jangan berkecil hati, jauh dari sekolah tapi nilainya bagus, kemungkinan masuk SMA 1 Long-Ikis itu lebih besar ya. Betul. Berarti sama dengan yang prestasi ya. Sama dengan prestasi. Nilai, jarak sama usia. Oke, mungkin itu seputar SPMB. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Ya. Baik, calon siswi yang ingin mendaftar ke SMA 1 Long-Ikis, mari ikut berpartisipasi dalam perekrutan ini. Ya, artinya kalau Anda ingin menjadi manusia yang unggul, masuklah di SMA 1 Long-Ikis. Oke, sebagai penutup saya sampaikan untuk jadwal untuk tahap 1 tadi itu dilaksanakan dari tanggal 16 sampai 19 Juni 2025. Kemudian tahap 2 itu tanggal 23 sampai 27 Juni 2025. Kemudian untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi website sma1longikis.sch.id/spmb. Oke, mungkin itu dari kami. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.